Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Farhan Nur Khairia, dan di sini selanjutnya saya akan mereview 15 cerpen. Nah, cerpen-cerpen yang saya review ini ada yang saya baca dari Wattpad dan ada juga yang saya baca cerpen milik teman saya sendiri gitu, ciptaannya dia, dan dia mengikuti lomba dan akhirnya akan aku review nih di video kali ini. Oke teman-teman, simak terus video yang pertama. Saya akan mereview sebuah cerpen di mana ini cerpennya itu judulnya Bayangan Kedua. Diciptakan oleh penulis yang bernama Yuki Natsumi. Nah, ini cerpen-cerpen yang ditulis oleh Yuki Natsumi itu ada banyak, dan ini saya mereview salah satu judulnya yaitu Bayangan Kedua. Nah, saya pikir pertama saya baca cerpen itu tuh seperti cerita romantis gitu, cerita romansa, karena si Reksa ini tuh melamar seorang wanita bernama Ara. Nah, tapi semakin ke bawah saya baca, ternyata Bayangan Kedua ini yang dimaksud dalam judulnya itu, ini cerpen itu menceritakan tentang sebuah percintaan tapi kayak horor gitu loh. Karena si Ara kan kayak lagi ngecek gitu ke gedung, dia lagi ngecek ke gedung buat acara pernikahannya nanti. Nah, terus dia kan kayak rindu gitu akan baletnya, dia kan bisa balet, terus dia rindu buat menari balet gitu. Nah, akhirnya di situ tuh si Ara itu kan joget-joget balet lah, intinya nari balet gitu. Nah, di situ tuh si Ara itu tiba-tiba itu kayak masuk ke dunia lain yang penghuni gedung itu gitu. Nah, gedung itu tuh yang buat acara pernikahan si Ara sama Reksa itu gedung milik dulu zaman penjajahan Belanda kan. Jadi kayak gedung udah lama gitu. Nah, di situ ada penunggunya yang bernama Margareta. Nah, ketika si Ara udah selesai terhanyut dalam tarian baletnya, tiba-tiba tuh si Margareta itu kayak gimana sih, kayak masuk ke dunia si Ara, terus juga kayak masuk gitu, intinya masuk yang di situ. Padahal Ara udah nahan biar jangan masuk, tapi tetap aja si Margareta kayak namanya horror gitu ya, akhirnya tuh masuk ke tubuh Ara melalui mulutnya gitu loh, melalui mulutnya, terus dia bersinggah di badan Ara. Jadi Ara ketika itu yang Bayangan Kedua itu, Ara itu bener-bener dia sadar itu dirinya, tapi dia gak bisa menggerakkan dirinya karena dirinya itu bener-bener sepenuhnya kadang digerakin sama si Margareta itu gitu loh. Jadi ketika dia juga lihat bayangannya, ketika dia ngaca itu dia nggak lihat dirinya, melainkan yang dilihat itu adalah si Margareta gitu. Jadi cerpennya bener-bener the best. Cerpen yang kedua, saya akan mereview sebuah cerpen yang berjudul Tenggelam. Nah, cerpen ini itu diciptakan oleh penulis yang sama kayak cerpen yang pertama, yaitu oleh Yuki Natsumi. Jadi untuk kedepannya mungkin saya akan mereview kumpulan cerpen-cerpen dari karya Yuki Natsumi ini yang saya baca di Wattpad gitu ya teman-teman. Nah, judul Tenggelam ini itu menceritakan tentang Bu Nunung, di mana dia itu kehilangan anaknya yang bernama Arif. Arif ini itu masih umur 7 tahun dan dia tiba-tiba entah menghilang kemana gitu. Nah, ada si Nadia sama si Fiona yang hendak membantu Bu Nunung untuk mencari anaknya, yaitu si Arif. Nah, akhirnya kan di cerita itu tuh si Yuki Natsumi ini emang dari awal itu menceritakan kayak sebuah cerita yang horor kan, cerpen tapi horor gitu loh. Nah, si Fiona sama Nadia kan dia ngekos bareng. Nah, udah selesai dia ngobrol sama Bu Nunung yang kehilangan anaknya tadi, dia ke atas ke lantai 2 untuk kayak mau masuk ke kamarnya masing-masing gitu. Nah, Fiona udah masuk ke kamar, tapi si Nadia ini tuh tiba-tiba kayak kehilangan kuncinya, dia nggak bisa masuk ke kamar gitu. Nah di situ tuh si Nadia itu kayak diteror oleh seorang hantu penunggu kosan itu, bukan penunggu deh, tapi kayak intinya kayak hantu lah, sosok hantu yang bener-bener kayak lagi mengikuti si Nadia itu gitu loh teman-teman. Nah, dia tuh kebingungan mencari kuncinya di mana gitu. Nah, akhirnya kan dia kayak ngerasa kan lantai 3 itu kan buat jemurin baju, dia tuh kayak ngerasa di belakangnya tuh ada yang lewat gitu, mau ke lantai 3 gitu. Tapi dia bener-bener mau fokus cari kuncinya sambil dia deg-degan gitu. Nah, akhirnya tiba-tiba di belakang dia tuh kayak ada orang gitu loh teman-teman. Nah, akhirnya kan dia udah ketemu kuncinya, dia tuh langsung cerut gitu, langsung buka pintunya kan. Nah, pas langsung buka pintu itu dia bener-bener ngerasa di belakangnya ada orang. Akhirnya dia tutup pintunya, terus tapi dia masih kayak penasaran gitu, siapa sih tadi yang di belakang aku gitu. Nah, dia akhirnya tuh ngintip lewat bawah pintu gitu kan, bawah pintu ada celah. Nah, pas dia ngintip itu ternyata sosok yang tadi juga sama-sama lagi ngintip si Nadia. Jadi dia tuh mata ketemu mata, ini bener-bener gitu loh teman-teman. Nah, akhirnya kan Nadia kayak udahlah tidur aja gitu. Akhirnya dia nenangin dirinya sambil dia baca-baca sambil dia ketiduran. Nah, akhirnya pas tidur di tengah malam itu dia kayak denger suara air keran yang nyala gitu, terus nggak berhenti gitu. Akhirnya dia kan kayak cari tuh sumber suaranya kemana. Nah, pas sudah ketemu sumber suaranya itu dia kayak melihat sosok anak kecil yang udah pucat banget. Nah, terus dia bilang Arif gitu, kata Nadia. Nadia bilang itu katanya si Arif gitu. Nah, terus si hantu anak kecil itu langsung kayak nyergep si Nadia gitu loh. Nah, Nadia kan langsung panik keluar, mau mencari pintu rumah, mau mencari pintu kamar gitu, mau keluar. Nah, terus di situ tuh si hantu anak kecil yang mirip Arif itu bener-bener mau nyekek si Nadia gitu loh teman-teman. Nah, akhirnya tuh pas di situ udah bisa buka pintunya, si Nadia langsung gedor-gedor pintunya Fiona. Untungnya pas di situ masih jam 2 dini hari, Fiona kayaknya denger gitu suara ketok-ketok, langsung dibuka langsung itu. Nah, akhirnya Fiona langsung kayak udah dulu yuk istirahat gitu, nanti besok gitu kan katanya. Soalnya Nadia itu bener-bener yang kayak panik banget gitu loh teman-teman. Nah, akhirnya keesokan harinya di lantai 3 belum subuh, tapi lantai 3 yang buat timurin baju itu kayak panik ada berita bahwasannya si Arif anak Bu Nunung tadi udah ketemu di lantai 3 dan dia dalam keadaan mati. Nah, si Arif itu meninggalnya itu tenggelam di suatu tempat air gitu, tong air tuh, dia meninggal di situ gitu loh. Nah, si Arif meninggal itu karena dia kan bermain bola di lantai 3, bolanya itu masuk ke air gitu, masuk ke tong air itu. Nah, situ tuh yang menyaksikan itu si Nadia lah. Arif itu minta tolong sama Nadia, tapi Nadia itu berhubung dia mau berangkat kuliah, udah dipanggil sama Fiona. Akhirnya tuh Nadia kayak, "Ntar ya Dek, kamu ambil sendiri aja, pasti bisa kan," kata Nadia gitu. Nah,
Bas itu tuh tiba-tiba Nadia kayak bener-bener yang rasa bersalah gitu karena si Arif itu meninggal karena dirinya gitu loh teman-teman. Nah terus si dalam cerita itu juga Nadia bolanya itu kayak mengarah menteror ke dia, terus dia juga tiba-tiba dari lantai 3 itu dia mati jatuh ke lantai bawah. Ketiga saya akan mereview sebuah cerpen yang berjudul Jangan Salahkan Hujan. Nah ini lagi-lagi tuh pengarang ditulis oleh si Yuki Natsumina. Jangan Salahkan Hujan itu menceritakan tentang seorang anak gadis yang dimana dia tuh kayak membenci hujan gitu loh. Nah di suatu hari itu dia mau nyebrang jalan dan dia kayak rasa ih kok tumben jalanannya tuh kayak sepi gitu. Akhirnya dia pas mau nyebrang, nyebrang kan sepi banget tuh, dia nunggu di halte, dan di halte itu dia ketemu sama anak kecil gitu. Di sini nggak dijelaskan itu anak kecil siapa dan di situ siapa itu nggak dijelaskan, cuman dia bilang ketemu sama anak kecil tuh nunduk diem aja gitu kan. Nah terus si gadis ini tuh kayak bilang, dia kan kayak berpikiran ini adik kecil tuh kenapa kok di sini sendirian, kasihan gitu. Akhirnya dia bilang, "Dek, kamu pas di sini sendirian kenapa? Kamu nggak pulang?" gitu kan. Tapi adik kecil tuh bener-bener yang diem aja gitu, diem terus. Akhirnya kan dia mencoba berkomunikasi sama adik kecilnya tapi nggak disaut-sautin gitu. Akhirnya adik kecilnya itu tiba-tiba kayak marah yang bilang gini, "Jangan deket-deket aku," gitu. Adik kecil itu tiba-tiba bilang gitu kan, dia kayak bingung kan, kenapa kok jangan deketin dia gitu. Terus akhirnya adik kecil itu kayak melemparin sebuah koran gitu, pluk gitu. Nah terus akhirnya dia bingung, katanya, "Baca Kak," kata dia kan. Akhirnya dia suruh baca korannya gitu. Nah ternyata korannya itu berisi tentang berita bahwasanya ada seorang gadis yang ketika nyebrang itu ditabrak sama sebuah mobil gitu. Terus dia bilang gini, "Kakak itu jangan salahkan hujan gitu, jangan karena kakak meninggal ketika hujan kakak jadi benci sama hujan gitu. Hujan nggak salah, yang salah itu kakak karena kakak nyebrang itu nggak lihat-lihat." Intinya si anak kecil itu mencoba menyampaikan pesan yang seperti itu. Nah akhirnya dia baru sadar bahwasanya ternyata si gadis itu udah meninggal gitu. Jadi dia merasakan kehidupan yang ternyata dia itu udah meninggal, dan dia baru ingat bahwasanya terakhir dia hidup itu dia ketika mau nyebrang tadi gitu loh teman-teman. Tapi si penulis itu benar-benar menyajikan cerita yang kayak di luar dugaan. Keempat, saya akan mereview sebuah cerpen yang berjudul Penggemar Terbesarnya gitu. Nah judul cerpen ini itu ditulis oleh seorang penulis yang bernama Nin Kardaus. Nah saya ini juga membaca cerpennya itu melalui Wattpad. Nah Penggemar Terbesarnya ini tuh menceritakan tentang seorang gadis Indonesia yang dia itu berpacaran dengan seorang laki-laki yang biasa dia sebut kayak panggilan sayangnya itu Cim atau Cimol gitu. Nah si cowok ini tuh kayak jadi idol gitu, kayak jadi artis gitu, tapi di luar kota, tapi di luar negeri gitu. Nah jadinya itu si ceweknya tuh bener-bener kayak sakit gitu kan, sakit kalau apa-apa mau pacaran sama cowoknya, sama si Cim itu benar-benar harus ke negeri sendiri, yaitu negeri Indonesia. Karena kalau di luar negeri, di negerinya si Cim ini, dia nggak bisa pacaran seluas itu karena si cowok ini tuh menjadi artis gitu. Dan lebih sakitnya lagi bagi si gadis ini, dia itu harus menyembunyikan hubungannya karena kalau artis pacaran itu pasti nanti kayak banyak hatersnya gitu loh teman-teman. Intinya di cerita itu begitu. Nah di sini yang dimaksud penggemar terbesarnya itu si cewek ini kayak udah nemenin si Cim itu dari dulu, dari belum jadi artis gitu, dia udah nemenin, udah bareng-bareng gitu. Jadi dia itu kayak benar-benar cocok sebagai penggemar besarnya gitu loh teman-teman. Untuk cerpen yang kelima, saya akan mereview sebuah cerpen yang berjudul Terima Kasih. Nah cerpen kali ini saya mereviewnya karena cerpen ini tuh karangan dari teman saya yang bernama Muhammad Ridwan. Cerpen ini tuh menceritakan tentang saat ini yang sedang terjadi, yaitu pandemi corona kan. Karena pandemi corona ini tuh bener-bener kan kayak ada dampak negatifnya dan ada dampak positifnya gitu. Nah dari cerpen ini si penulisnya itu Muhammad Ridwan mencoba menyampaikan bahwasanya pandemi ini itu tidak selamanya berdampak negatif gitu. Karena dalam cerita ini tuh diceritakan seorang tokoh yang dia itu kayak belum pernah merasakan kumpul-kumpul dengan keluarganya selama dia kerja gitu, selama dia bersekolah gitu. Intinya itu bener-bener dia itu misah gitu loh sama keluarganya. Nah di cerita ini itu menceritakan bahwa si tokoh itu akhirnya dia bisa berkumpul dengan keluarganya, bisa menjalankan Ramadan itu bersama keluarganya gitu loh. Jadi di sini tuh bahwasannya pandemi itu juga ada dampak positifnya gitu. Walaupun di PHK, walaupun dia nggak bisa keluar rumah mencari nafkah, tapi di sini juga ada dampak positifnya, yaitu bisa berkumpul dengan keluarga gitu teman-teman. Intinya cerpennya juga the best banget sih. Yang dimaksud terima kasih itu dia berterima kasih kepada pandemi ini gitu, karena pandemi ini tuh bisa mempersatukan keluarga dia. Yang kedua, saya akan review sebuah cerpen yang berjudul Emas di Pelupuk Mata. Nah lagi-lagi cerpen ini juga diciptakan oleh teman saya yaitu yang bernama Muhammad Ridwan. Nah cerpen ini itu menceritakan tentang seorang tokoh di mana dia itu memperjuangkan keinginannya untuk masuk di suatu universitas atau masuk di mana gitu, dia kayak pengen dapat nilai yang tinggi gitu loh teman-teman, biar dia bisa masuk ke universitas itu kan. Nah di sini orang tuanya itu kan suruh bilang kalau dia harus rajin ibadah, rajin sedekah gitu, terus doa-doa gitu, intinya beribadah kepada Allah dan juga berusaha gitu. Nah si tokoh ini tuh menjalankan semua pesan-pesan dari kedua orang tuanya. Namun ketika dia menjalani tes untuk masuk ke universitas favorit dia tadi, dia itu kayak jatuh sakit. Nah selama jatuh sakit ini dia kayak bener-bener memaksakan diri karena dia rasa
aku udah belajar lama, masa ketika tes tiba-tiba sakit. Jadi dia mencoba untuk semaksimal mungkin gitu loh, dia pengen bisa ikutin tes itu gitu. Nah ketika tes udah selesai, ketika mendapatkan hasilnya, dia itu seharian penuh tuh liatin ke komputer kan. Nah ketika dia tahu bahwasannya dia mendapatkan hasil yang kurang memuaskan, yaitu dia nggak lolos untuk masuk ke universitas tadi kan teman-teman. Nah akhirnya dia tuh kayak ngerasa kecewa gitu, terus dia kayak ngadu ke orang tuanya. Dia bilang, aku udah berusaha, udah nyampein saran-saran dari kedua orang tuanya, tapi kok dia nggak berhasil gitu. Nah akhirnya bapaknya itu kayak ngasih pesan gitu, katanya, makanya kamu lain kali kalau apa-apa itu jangan karena keinginan, kamu beribadah kepada Allah karena keinginan. Kalau misalkan kamu keinginannya berhasil, pasti kedepannya nanti kamu kalau ada keinginan baru beribadah, kalau enggak nanti nggak bisa beribadah. Intinya disyukurin aja gitu, kata orang tuanya. Nah akhirnya dia berpikir, nah akhirnya dia juga rasa, oh iya ya selama ini juga aku kayaknya hidupnya gini, rajin beribadah, rajin sedekah. Akhirnya dia merasakan bahwa selama ini aku punya emas, punya suatu kebanggaan, tapi aku nggak lihat gitu ya, makanya emas di pelupuk mata gitu loh teman-teman. The best banget. Untuk cerpen yang ketujuh, saya akan review sebuah cerpen yang berjudul Nggak Ketemu. Ini ciptaan dari penulis yaitu Nin Kardus, dan saya juga baca di Wattpad. Dari judulnya sih emang kayak kurang asik gitu ya, nggak ketemu, terus juga bahasan juga bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Tapi dalam ceritanya itu bener-bener membuat hati kita teriris loh teman-teman. Nah di sini tuh menceritakan tentang seorang persahabatan antara Rani dan Dewa, dimana kedua sahabat ini ternyata diem-diem si Rani itu punya perasaan ke Dewa gitu. Nah di saat pertemuan yang terakhir, karena si Dewa bakalan pergi ke Jerman dan si Rani juga akan melanjutkan studinya gitu teman-teman. Nah di sini itu mereka itu ya biasa ngobrol-ngobrol tentang tiketnya, terus tentang kayak harapan-harapan gitu. Nah akhirnya di detik-detik terakhir sebelum mereka berpisah, si Rani itu kayak bener-bener berpikir kalau si Dewa pergi ke Jerman, dia nanti bakalan cerita lagi sama siapa gitu kan. Nah akhirnya tuh Rani itu kayak juga pengen mengutarakan suatu perasaannya, dimana ternyata Rani itu udah lama menyimpan perasaannya untuk si Dewa kan. Nah di sini tuh Rani mencoba mengutarakan, tapi kayak susah banget gitu loh teman-teman. Nah akhirnya di detik-detik terakhir Rani itu bisa menceritakan perasaannya ke si Dewa. Nah ekspresi si Dewa itu bener-bener kayak diem doang, kayak terkejut gitu loh teman-teman, kayak sambil natap si Rani itu kayak cuman diem, cuman datar, wajah datar, intinya kayak kaget tapi diem gitu loh. Nah akhirnya kan Rani itu kayak sedih, kayak meneteskan air mata. Nah akhirnya si Rani itu pergi dengan mobilnya meninggalkan si Dewa yang cuman diem dan gak balas perasaan si Rani. Nah sebagai seorang pembaca, aku itu di sini ketika baca itu kayak berharap-harap banget supaya si Dewa itu ternyata juga punya perasaan sama si Rani. Tapi ternyata si Rani ketika mengendarai mobilnya itu tiba-tiba dia kayak nabrak gitu loh teman-teman. Jadi dia kayak nabrak, terus dia kayak merasa sakit, bener-bener sakit gitu, tubuhnya itu bener-bener sakit. Dan akhirnya dia itu kayak nggak ngerasain apa-apa, terus dia denger suara Dewa. Nah Dewa tuh kayak bilang, kamu salah Rani, ini bukan perpisahan gitu, kata si Dewa. Dan ternyata si Rani baru sadar bahwasannya itu detik-detik terakhir mereka bener-bener mau berpisah, karena si Rani ternyata itu meninggal teman-teman. Bener-bener. Untuk cerpen yang ke-8, saya akan mereview sebuah cerpen yang berjudul Tidak Ada. Nah cerpen ini itu ditulis oleh seorang penulis yang bernama Maria Nindya Kirana atau biasa disebut Nin Kardus, dan ini saya baca di Wattpad. Nah cerita Tidak Ada ini menceritakan tentang seorang suami istri, pasangan suami istri, yang dimana si suami ini kayak selingkuh gitu dari istrinya yang bernama Alana. Tapi si Alana ini kayak bener-bener menutupi kesedihannya akan keputusan suaminya untuk berselingkuh, karena emang sebenarnya Alana itu udah tahu, udah pernah lihat suaminya berkali-kali itu kayak selingkuh gitu, udah berkali-kali lihat suaminya jalan dengan cewek lain, tapi dia cuma diem dan dia benar-benar menahan rasa sakitnya sendiri gitu loh teman-teman. Nah di cerita ini kenapa si Alana itu menutupinya, karena si suaminya itu yang udah menolong dia ketika wanita itu tuh kayak hendak bunuh diri gitu loh teman-teman. Tapi si Alana benar-benar kayak dia tegar gitu, dia benar-benar nyimpen rasa sakitnya, dia benar-benar nggak ngomong gitulah ke suaminya gitu, nggak nolak kalau emang suaminya mau dicerai gitu. Nah akhirnya di cerita itu tuh aku baca itu kayak benar-benar merintih gitu ya, sakit hati sebagai pembaca itu, benar-benar dia bisa menyalurkan perasaan sedihnya gitu. Karena di sini tuh si cowoknya itu benar-benar kayak nggak peduli, terus si Alananya juga kayak benar-benar udah gak usah ngomong, gak ada yang peduli, gak ada yang mau dengerin keluh kesah aku, mendingan aku tahan semuanya gitu. Pokoknya cerita dari Kak Maria Nindya Kirana itu benar-benar the best. Untuk cerpen yang ke-9, saya akan mereview sebuah cerpen yang berjudul Dimengerti. Nah cerpen ini juga ciptaannya tadi Kak Maria. Nah cerpen ini tuh menceritakan tentang sepasang sahabat ya, seorang sahabat laki-laki dan perempuan, dimana dia udah bersahabat selama 4 tahun, tapi bener-bener kayak mereka itu saling memendam perasaannya gitu. Nah si cewek ini tuh kayak dia suka untuk melihat pemandangan langit di malam hari gitu. Jadi dia lebih suka pemandangan di malam hari daripada pemandangan di sore hari. Nah setiap malam itu pasti dia mendengarkan keluh kesah, pasti dia menceritakan keluh kesahnya kepada bintang-bintang di langit gitu. Nah sampai akhirnya tiba-tiba ketika dia sendiri gitu, dia lihat bintang-bintang terang. Bagi dia itu bintang-bintang terang itu bintang-bintang yang kayak menemaninya di saat dia lagi sedih gitu loh teman-teman. Nah tiba-tiba dia kayak ada yang datang, sosok laki-laki, dan dia bilang sini duduk gitu katanya si dia. Nah terus tiba-tiba si cowok itu kayak natap dia lah gitu, dia bilang. Nah terus ternyata si cowok itu kayak bilang
udah nggak usah ditutupin antara kita gitu, kamu nggak pengen bilang apa-apa ke aku gitu. Intinya di sini pas malam-malam itu tuh yang dimaksud dimengerti itu ternyata cowok itu ngerti kalau ternyata si cewek emang kayak udah punya perasaan, dan juga si cowok juga sebenarnya udah punya perasaan gitu ke si ceweknya. Nah si ceweknya tiba-tiba kayak bersyukur gitu, terus dia percaya bahwasanya akhirnya dia menemukan teman, menemukan bahu, seorang yang bisa diajak dia cerita bukan melalui bintang-bintang lagi. Dan ternyata Tuhan itu kayak memberikan bintang sesosok manusia di sampingnya gitu. Jadi dia nanti lain kali kalau sedih bisa cerita ke temennya itu atau ke kasihnya gitu. Pokoknya yang ke-10 saya akan mereview sebuah cerpen yang berjudul Pengganti. Nah cerpen ini juga ditulis sama Kak tadi, Kak Nin Kardus, dan saya juga baca di Wattpad. Nah cerita ini tuh menceritakan tentang seorang wanita dan seorang laki-laki di mana mereka berdua itu sudah bersuami istri gitu teman-teman. Tapi di sini itu si cewek kayak tersiksa, dia tuh depresi setiap malamnya karena seorang laki-laki yang dinikahinya itu bukanlah kekasihnya, melainkan laki-laki tersebut tuh menikahi dia. Cewek itu bernama Bermuda, di mana sebenarnya laki-laki itu kayak menikahi dia karena dia itu kan menjalin hubungan sama kakaknya Bermuda yang bernama Samudra. Nah si Samudra ini tuh ketika mau menikah sama cowok tadi itu dia kayak kecelakaan lalu lintas, akhirnya dia meninggal. Dan akhirnya karena Bermuda ini kan saudara kembarnya Samudra, akhirnya dia itu si laki-laki mau menikahi Bermuda tadi. Tapi Bermuda tadi itu kayak ngerasa sebenarnya laki-laki ini tuh gak ada perasaan cinta apa-apa gitu ke dirinya. Dia itu kayak menikahi si Bermuda ini kayak cuman dia itu mirip sama kakaknya ataupun sama Samudra yang cowok tadi cintai gitu loh. Tapi si cowok ini kayak bener-bener mencoba meyakinkan bahwa dia itu suka sama Bermuda, tapi sebenarnya si cowok ini tuh menikahi si Bermuda itu cuman gara-gara mirip gitu, terus cuman kayak sebagai pemuas nafsunya gitu loh. Jadinya itu bener-bener Bermuda itu bener-bener merasa sakit hati gitu loh teman-teman. Dan aku juga sebagai pembaca pas cerita itu kayak bener-bener ikutan greget sama si cowok gitu, karena si cowok itu bener-bener kayak gak mau melepasin Bermuda gitu, karena kan Bermuda kan gak cinta gitu kan sama si cowok gitu. Pokoknya cerpennya juga bagus. Cerpen yang ke-11 saya akan mereview sebuah cerpen yang berjudul Kembali. Nah cerpen ini tuh menceritakan tentang seseorang wanita yang bernama Kristal, dimana Kristal ini itu kayak udah suka dari dulu sama seorang laki-laki yang bernama Adit. Nah Kristal ini tuh udah suka sama Adit itu dari SMP teman-teman, dari pertama masuk sekolah menengah pertama dia tuh udah suka sama Adit, tapi emang dia kayak antusias gitu loh, kayak dia bener-bener yang suka sama Adit itu menunjukkan perasaannya. Tapi si Adit ini kayak acuh gitu loh, dia tuh nggak menunjukkan dia mau apa, dia nggak menunjukkan dia suka sama dia gitu, dia nggak menunjukkan gitu, tapi dia lebih kayak menunjukkan ke tindakan. Jadi dia nggak menunjukkannya ke kata-kata ataupun apa gitu. Nah akhirnya kan Adit sama Kristal udah suka nih sama Adit dari SMP, tapi pas SMA itu dia berpisah, sampai SMA dia berpisah. Dan akhirnya tiba-tiba dia dengar kalau si Adit itu habis SMA mau kuliah gitu, kuliah di luar negeri. Nah akhirnya kan singkat cerita Adit kuliah di luar negeri selama 5 tahun. Nah akhirnya ketika udah selesai kuliah Adit pulang ke Indonesia, dan dia tanpa mengabari si Kris gitu loh, tanpa ngabari si Kristal mau pulang. Terus selama itu juga Adit sama Kristal itu nggak pernah chattingan, nggak pernah kabar-kabaran gitu. Akhirnya kan Kristal yang dari dulu kayak mencoba move on, tiba-tiba kayak muncul kembali perasaannya, dan dia juga kaget kok tiba-tiba Adit langsung ke rumah dia tanpa memberi kabar, tanpa memberikan aba-aba gitu loh intinya teman-teman. Nah akhirnya di situ Kristal itu bener-bener kayak yang gugup, terus dia kayak bener-bener bertanya-tanya gitu di kepalanya, kok Adit kok tiba-tiba kok ke rumah dia gitu. Nah dia itu kayak bener-bener gak nyangka gitu loh. Adit juga tahu kalau Kristal itu suka sama dia dari SMP gitu. Nah akhirnya di detik-detik terakhir Adit itu bilang gini ke Kristal, aku udah selesai berkelana, aku udah selesai berpetualangan di masa mudaku, dan aku tahu kalau bagaimanapun sejauh apapun aku pergi, aku pasti akan kembali ke kamu karena dirimu adalah tempatku berpulang. Jadi di sini disimpulkan bahwasanya ternyata Adit juga sama punya perasaan ke Kristal, tapi Adit bener-bener gak mengutarakannya gitu loh teman-teman. Pokoknya pas aku baca itu bener-bener ikutan seneng karena Adit juga suka sama Kristal. Cerpen yang ke-12 saya akan mereview sebuah cerpen yang berjudul Obat. Nah cerpen ini itu menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Melody, di mana ia harus benar-benar tersiksa oleh batinnya, oleh mentalnya gitu, karena dia itu ngerasain bersalah yang bener-bener dia itu nggak bisa gitu loh untuk diceritakan ke siapapun. Dan di situ dia juga tiap malam itu harus benar-benar mengkonsumsi obat, dimana dia harus bisa istirahat gitu tiap malamnya. Tapi di sini itu ada seorang laki-laki yang bernama Leo. Nah laki-laki yang bernama Leo ini itu ternyata adik dari si Melody. Laki-laki yang bernama Leo ini tuh benar-benar kayak selalu mendampingi Melody setiap malamnya gitu, supaya Melody itu gak kecanduan sama obat itu. Karena tiap malam itu si Melody itu benar-benar depresi gitu loh, benar-benar depresi, benar-benar kayak dia fisiknya tuh udah benar-benar mentalnya keganggu gitu atas suatu peristiwa, di mana peristiwa itu saudara kembarnya yang bernama Nada itu dia meninggal gitu. Nah atas kematian si Nada, si Melody ini kayak benar-benar belum terima, terus dia juga kayak benar-benar merasa bersalah banget karena si Nada ini meninggal karena bunuh diri, di mana dia bunuh diri itu karena kedua orang tuanya yang berpisah gitu loh. Intinya
si Nada ini bener-bener ngerasa sendiri, dia juga ngerasa nggak ada temen, depresi gitu. Akhirnya Nada itu kan bunuh diri. Nah si Melody ini juga bener-bener ngerasa kayak si Nada itu bunuh diri juga karena salahnya Melody gitu, karena Melody sebagai saudara kembar kok dia nggak tahu kalau selama ini tuh Nada kesepian gitu loh. Jadi di sini dan di detik-detik terakhir di ceritanya itu si Melody kayak kan gak diberi obat tuh sama si Leo, terus dia tiba-tiba bilang ke Leo, you are my medicine gitu, kamu adalah obat saya gitu. Jadinya di situ karena Leo itu selalu mendampingi si Melody gitu dah. Detik-detik terakhir itu ternyata si Melody meninggal. Untuk cerpen yang ke-13 saya akan mereview sebuah cerpen yang berjudul Bersatu Lagi. Nah cerpen ini itu menceritakan tentang sepasang kekasih, dimana yang cowok itu bernama Damian, dia yang kayak tiba-tiba menghilang gitu selama 3 bulan itu, dia tiba-tiba pergi tanpa mengasih kabar, tanpa memberikan informasi, intinya bener-bener dia menghilang gitu dari ceweknya kan. Nah si ceweknya juga ini akhirnya dia bekerja keras untuk menggapai mimpi-mimpinya. Dia harus bekerja sebagai pegawai kantor dan juga dia harus menggapai mimpinya sebagai seorang penulis gitu. Dia menulis cerpen, berbagi cerpen gitu loh. Nah terus dia yang bikin kaget itu dimana selama dia kerja, yang bikin kaget itu ternyata si Damian atau pacarnya itu menjadi atasannya di kantor gitu loh. Bener-bener tingkahnya yang bikin dia sebel gitu loh. Tapi di sini dia juga kayak nggak ngomong apa-apa gitu loh ke pacarnya itu, karena si Damian juga pergi, dia menghilang tanpa kabar kan. Nah di sini tuh ceweknya juga kayak jadinya berpikir negatif bahwa hasilnya si cowok atau selingkuh kah atau apakah gitu kan. Terus tiba-tiba di suatu malam ketika si cewek itu kan mau tidur gitu, udah selesai pekerjaannya, dia mau tidur, tiba-tiba ada yang nelpon. Nah tiba-tiba dia nelpon sambil berkata kasar, kirimkan alamatmu gitu. Dia tiba-tiba bilang begitu. Nah akhirnya dia tanpa dia belum bilang, tiba-tiba langsung dimatiin teleponnya. Akhirnya dia langsung ngirimin alamatnya. Nah tiba-tiba dia sampai tuh di apartemen kan, di rumahnya si cewek. Nah ternyata yang meminta alamatnya itu si Damian tadi. Si Damian tiba-tiba ke pacarnya dan dia juga minta maaf gitu, karena selama ini 3 bulan dia pergi menghilang gitu. Nah dia jelasin tuh selama ini dia pergi menghilang itu bukan karena dia mengejar cewek lain ataupun ada yang lain, itu enggak, karena dia sebenarnya juga lagi menggapai mimpinya. Jadi di sini menceritakan bersatu lagi itu karena dua insan yang tadinya berantem gitu jadi tiba-tiba bersatu lagi gitu. Intinya ya ceritanya begitu. Saya akan mereview sebuah cerpen yang berjudul Cih. Nah dari judulnya aja udah terlihat kan kayaknya cerpen ini tuh menceritakan tentang sebuah cerita yang menyebalkan gitu loh, yang membuat kesal. Nah benar banget, karena cerita Cih ini itu menceritakan tentang pengkhianatan kakaknya si Chandra yang bernama Rehan. Dimana Rehan ini itu kayak mengkhianati si Chandra, adiknya sendiri. Si Chandra ini tuh seorang superstar ataupun seorang artis, dan manajernya itu kakaknya sendiri yang bernama Rehan. Tapi Rehan ini itu benar-benar mengkhianati adiknya si Chandra gitu loh. Dia mengkhianati si Chandra karena Rehan itu berkencan dengan kekasihnya adiknya gitu. Nah di sini juga si Rehan itu kayak bener-bener mau menghancurkan si Chandra gitu loh. Dia kayak menyuruh orang untuk meracuni si Chandra gitu. Nah si Chandra ini kan pas di detik-detik terakhir itu dia kayak mau bunuh diri gitu, bunuh diri lewat kamar mandi. Tapi si Rehan itu kayak sosokan membantu gitu, kayak sosokan nolong gitu kan. Si Chandra ini kan masih depresi, masih kepikiran karena sahabatnya itu kan meninggal. Nah terus si Rehan ini tuh awalnya itu kayak mencoba memperkuatkan si Chandra. Dia bilang katanya, kamu pecundang banget kata dia gitu. Tapi sebenarnya si Chandra itu udah tahu bahwasannya si Rehan itu bener-bener kayak dia itu pengkhianat gitu. Si Chandra mencoba membalikan fakta dan dia bilang bahwasannya, bukankah pecundang itu lebih sedikit yang benci daripada seorang pengkhianat? Nah si Chandra kan bilang begitu tuh ke Rehan. Akhirnya Rehan itu bilang, aku bisa jelasin Chandra, kata Rehan gitu. Nah akhirnya di situ tuh si Chandra itu kayak bener-bener menghabisi si Rehan gitu, memukulnya bener-bener gak dikasih ampun lah. Terus Rehan, tolong maafkan aku, kata Rehan gitu. Terus akhirnya si Chandra diem, si Rehan udah babak belur, terus dia langsung menutup pintunya, blem gitu, langsung ditutup. Terus dia juga cuman bilang, aku sudah memaafkanmu, kata si Chandra gitu. Udah ceritanya. Cerpen yang terakhir ataupun cerpen yang ke-15 saya akan mereview sebuah cerpen yang berjudul Brothers. Ya, cerpen ini itu menceritakan tentang seorang anak, nggak seorang sih, 3 orang anak, yaitu bernama Bang Juna, Fahra dan Fikri. Nah Fahra dan Fikri ini kan seorang saudara kembar, dimana ketiga anak ini harus merasakan suatu kepedihan yang teramat perih di antara mereka bertiga. Tapi benar-benar mereka itu menyembunyikan rasa perihnya masing-masing gitu dengan caranya sendiri-sendiri. Nah yang di sini yang paling rasa terpukul itu si Fahra, karena si Fahra kan saudara kembar si Fikri, tapi dia juga yang paling kecil gitu. Si Fahra itu benar-benar berontak, nggak terima atas perlakuan kedua orang tuanya, dimana kedua orang tua mereka bertiga itu mau bercerai kan. Nah si orang tua Fahra, Fikri dan Bang Juna itu mau bercerai karena ayahnya itu mau menikah dengan adik mamanya sendiri ataupun tantenya gitu. Nah di situ tuh bener-bener kan keluarga mereka hancur, dan mereka, si Fahra ini kayak mau berontak, dia nggak terima suatu pengkhianatan dari tantenya gitu loh. Sampai terjadilah kecelakaan yang menimpa mereka bertiga, dan si Fahra yang paling terluka, dimana Fahra harus merasakan sebuah luka di kakinya hingga dia nggak bisa berjalan sepenuhnya lancar gitu lah, harus tertati dengan tongkat kan. Akhirnya dia setiap hari itu dituntun sama saudaranya, yaitu si Fikri, makanya disebut
cerpennya itu brothers, karena si Fikri itu selalu menemani si Fahra. Dia juga melatih si Fahra untuk bisa berjalan kembali demi menggapai impiannya. Nah, Fahra itu mempunyai impian yaitu sebagai penari balet. Dan si Fikri dan juga Bang Juna benar-benar mendukung impian si Fahra karena mereka percaya bahwasannya si Fahra bisa. Dan ibu kedua dan ibu ketiga dari anak tersebut itu memilih untuk bekerja dan fokus untuk membayar biaya rumah sakit si Fahra kan. Nah, ayahnya ini benar-benar begis banget. Ayahnya malah memilih untuk bersenang-senang dengan tantenya dan gak memikirkan anak-anaknya. Dan begitulah ceritanya tentang 3 anak tersebut. Itulah teman-teman 15 cerpen yang bisa saya review dan semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Gimana? Apakah kalian tertarik untuk membacanya? Baca di Wattpad ya teman-teman. Di Wattpad itu banyak loh cerita-cerita cerpen yang seru, asik-asik, dan pokoknya ceritanya keren-keren banget. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dari awal hingga akhir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.